Perkenalkan, nama saya Fauzan Zulfajri Ihsan dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Yan Setiawan dari kelas 11 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Lingga dari 11 PS4. Pengertian kebudayaan menurut Kunjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Perbedaan daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. 7 unsur budaya universal menurut Kuncharaningrat. 1. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan. 2. Pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam, flora fauna, waktu, ruang, bilangan, dan manusia. 3. Kemasyarakatan dan organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. 4. Peralatan hidup dan teknologi keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat. 5. Mata pencaharian hidup segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. 6. Religi sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan. 7. Kesenian yaitu segala hasrat manusia terhadap keindahan. Tujuh unsur kebudayaan suku Sunda. Yang pertama, sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan masyarakat Sunda terdapat pada senjata tradisionalnya yaitu kujang. Senjata seperti kujang ini disimpan sebagai pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkan di atas tempat tidur. Yang kedua, bahasa. Bahasa Sunda juga mengenal tingkatan dalam bahasa, yaitu bahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. Antara lain, bahasa Sunda lemes atau halus digunakan untuk berbicara dengan orang tua, orang yang dituakan atau disegani. Bahasa Sunda sedang, yaitu digunakan antara orang yang setara baik usia maupun status sosialnya. Yang ketiga, bahasa Sunda kasar, yaitu digunakan oleh atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Unsur yang ketiga, yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian pokok masyarakat Sunda adalah bidang perkebunan seperti tumbuhan teh, kelapa sawit, karet, dan kina. Yang kedua, bidang pertanian seperti padi, palawija, dan sayur-sayuran. Bidang perikanan seperti tambak udang dan perikanan ikan payau. Selain bertani, berkebun, dan mengelola perikanan, ada juga bermata pencaharian sebagai pedagang, pengrajin, dan peternak. 4. Organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan kedua belah pihak orang tua, yaitu bapak dan ibu. Orang Sunda mengenal istilah 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah, yaitu 7 generasi ke atas, kolot, mbah, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, gantung siwur. 7 generasi ke bawah, anak, incu, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, gantung siwur. Yang kelima, sistem pengetahuan. Pendidikan di suku Sunda sudah dibilang sangat berkembang. Pendidikan di suku Sunda dibilang sangat berkembang baik. Terlihat dari peran pemerintah Jawa Barat
Pemerintah Jawa Barat memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintah. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan Jawa Barat di bidang-bidang lainnya. Yang keenam, kesenian. Masyarakat Sunda begitu gemar akan kesenian, sehingga banyak terdapat jenis kesenian, diantaranya seni bangunan. Rumah adat tradisional masyarakat Sunda adalah berbentuk keraton kesepuhan Cirebon yang memiliki 4 ruang sebagai berikut. Yang pertama, pendopo. Yang kedua, pringgondani. Yang ketiga, prabayasa. Yang keempat, panembahan. Seni tari. Tari yang terkenal di masyarakat Sunda adalah tari topeng, tari merak, tari sisingaan, dan tari jaipong. Seni suara dan musik. Alat musik tradisional masyarakat Sunda adalah angklung, calung, kecapi, dan negung. Seni sastra. Sunda sangat kaya akan sastra. Contohnya, Prabu Siliwang yang diungkapkan dalam bentuk pantun dan Sikabayan yang diungkapkan dalam bentuk prosa. Seni pertunjukan. Pertunjukan yang paling terkenal di suku Sunda adalah wayang golek. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah religi atau agama. Sebagian besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam, namun ada pula yang beragama Kristen, Hindu atau Buddha, dan lain-lain. Mereka itu tergolong pemeluk agama yang taat, karena bagi mereka kewajiban beribadah adalah prioritas utama. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.